Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, sehat, iman, Islam, takwa, serta semoga kita diberikan kelancaran dalam perkuliahan ini. Yang saya hormati kepada dosen pengampu pendidikan Pancasila yakni Bapak Taufan Abiyuna, SPD MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada teman-temanku sekalian, rekan-rekan seangkatan saya, semoga kita diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dalam perkuliahan, diberikan semangat dalam menjunjung tinggi nilai Pancasila, dan juga semoga kita selalu diberikan keberkahan apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan kelancaran dan kekuatan dalam menahan godaan setan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 5 yang membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika yang beranggotakan saya Muhammad Jikrila dengan NPM 212154056 sebagai moderator, dan saudari Alyanada dengan NPM 212154023, dan saudari Anggita Kania Rahayu dengan NPM 212154069, dan Syifa Syahrani Dewi dengan NPM 212154102, dan saudari Linda Meli Linda dengan NPM 212154108. Mungkin langsung saja ke pemateri pertama, yakni saudari Alyanada. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama ini, di mana materi yang pertama ini mengenai hubungan nilai, norma, dan juga moral, di mana pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian dari ketiga hal tersebut. Nah, bisa teman-teman baca bahwa yang pertama itu ada pengertian nilai, di mana nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menjadikan manusia akan harkat martabatnya, di mana nilai bersumber pada budi yang berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nah, nilai sebagai suatu sistem atau sistem nilai yang merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep, dan juga ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Nah, oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan juga kenyataannya. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Nah, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Nah, di samping teori yang sudah dibahas tadi, Profesor Notonegoro membagi nilai dalam ketiga kategori, yaitu sebagai yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini dapat dirinci lagi. Ada beberapa. Yang pertama ada nilai kebenaran, yaitu yang bersumber pada unsur rasio manusia, budi, dan juga cipta. Yang kedua ada nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. Yang ketiga ada nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak manusia atau kemauan. Yang terakhir ada nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan yang merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nah, nilai ini bersumber kepada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian norma, di mana sebelumnya kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan dan norma, di mana norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Nah, norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Nah, norma juga merupakan sesuatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Nah, oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Nah, norma itu sendiri memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi
yang nantinya jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Misalnya norma agama dengan sanksinya dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri, norma kesopanan dengan sanksinya merupakan mengucilkan dalam pergaulan masyarakat, dan yang terakhir norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Nah, untuk selanjutnya mengenai pengertian moral, di mana moral itu sendiri berasal dari kata mos yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan, di mana moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia, di mana jika seseorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan juga norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Nah, jikapun sebaliknya, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Nah, moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan juga mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Nah, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nah, di mana hubungan antara nilai norma dan moral secara bersamaan mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ada etika politik Pancasila. Yang pertama ada pengertian tentang etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta artinya adalah kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Sementara itu, etik diartikan dalam dua hal. Pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etika sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pandangan tersebut, etika dipahami sebagai ilmu yang menyelidiki mana perbuatan yang dipandang baik dan mana yang dianggap buruk, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum. Etika ini mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus. Etika ini membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek manusia, baik kehidupan individu maupun makhluk sosial. Kemudian ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Yang pertama, etika keutamaan adalah teori yang mempelajari tentang keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Kedua, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan, dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang berkaitan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Kemudian ada pengertian politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Politik kemudian berkembang semakin luas dalam pengertiannya, sehingga sulit diperoleh makna yang tunggal.
Menurut Max Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk melaksanakan politik dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antara negara maupun hukum dalam suatu negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik sebagai ilmu mengajarkan mengenai ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam suatu negara atau antara negara-negara. Seorang ahli politik, Lenwe, membagi politik menjadi dalam dua kategori, yaitu politik sebagai ilmu dan politik sebagai filsafat, yang berbeda dalam pengertian maupun objek dan persoalan utamanya. Politik sebagai ilmu hanya berisi pemahaman untuk mengatur sistem pemerintahan dalam suatu negara, sementara politik sebagai filsafat lebih mengacu kepada permasalahan fundamental, hakikat, dan tujuan ideal negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Pada dasarnya, politik menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, bila dirumuskan secara tegas, politik merupakan kegiatan beraneka ragam, interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu entitas dan sistem politik, yang mencakup proses penentuan tujuan, pelaksanaan tujuan dengan segala kebijakan umum, dan pengaturannya yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, menurut Sharma, 2004 menyatakan bahwa untuk dapat berpolitik praktis, maka seseorang harus memiliki minimal salah satu dari beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, adanya pemikiran, ide-ide, konsep-konsep mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkara atau masalah politik. Yang kedua, pandai berbicara dan meyakinkan orang lain apabila memiliki suara keras dan lantang. Yang ketiga, memiliki suatu wewenang kekuasaan sebagai penguasa. Yang keempat, memiliki kedudukan dalam masyarakat yang cukup terpandang, misalnya menjadi tokoh masyarakat, orang kaya, ulama, ilmuwan, dan sebagainya. Yang kelima, memiliki kekuatan fisik tubuh, senjata, atau dukungan militer. Yang keenam, memiliki pengikut yang cukup besar. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah, adat istiadat, budaya, status sosial, dan lain-lainnya. Dengan demikian, bahwa politik merupakan cara atau seni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai makhluk yang berpolitik, manusia memiliki kecenderungan untuk berkuasa, karena kekuasaan bagian dari kebutuhan manusia. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan bahas mengenai etika politik. Perlu kalian ketahui, etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Dimensi politis itu sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling melengkapi sesuai kemampuan fundamental manusia, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Nah, selanjutnya, filsafat berbicara tentang bagaimana sesuatu fenomena dipahami berdasarkan pemikiran yang mendalam, sehingga seseorang bisa lebih bijak dalam mengambil sesuatu keputusan atau berbuat berkenaan dengan orang lain. Ada dua cabang utama dalam filsafat, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Nah, filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada, sedangkan filsafat praktis menanyakan bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada itu. Nah, sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat yang harus mempertanyakan praktis manusia adalah etika. Etika mempertahankan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada berbagai bidang etika khusus seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan. Dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan sebagainya. Nah,
Untuk fungsi etika politik itu sendiri dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Nah, jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Nah, selanjutnya dalam perspektif etika politik, manusia memiliki dimensi politis. Nah, dimensi politis manusia itu sendiri dapat dikaji dalam 3 hal. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia dengan dimensi kesosialannya. Yang ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. Nah, sementara itu, etika politik merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika pentingnya yang terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat masih menandai kehidupan bangsa Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan baik. Nah, hal tersebut memperlihatkan bahwa pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk selanjutnya itu ada 5 alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu ke-1, dedikasi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia yang ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang satu, hakikat sila ketuhanan terdapat pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat manusia. Hakikat manusia terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Selanjutnya, hakikat sila persatuan. Nah, sila persatuan ini terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Selanjutnya, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yang artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Terakhir itu ada hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis dan atau menekankan pada tujuan belaka atau teologis. Nah, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Nah, selanjutnya urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai etika yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap
tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai sistem etika member guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Nah, yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan Pancasila sebagai etika politik. Nah, etika politik sendiri memiliki artian sebagai filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia, karena etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan warga negara terhadap negaranya. Hukum ini dijelaskan bahwa dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhannya, yang menjadi ciri khasnya yaitu suatu pendekatannya dalam kurung atau tanda kutip politisnya. Nah, artinya pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Nah, dimensi politis itu sendiri memiliki dua segi. Yang pertama itu fundamental, yang memiliki arti melengkapi sesuai kemampuannya sendiri. Dan yang kedua, normatif. Normatif itu adalah hukum. Jadi, hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak semestinya gitu, dengan norma bagi pelaku yang salah dan benar di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, untuk fungsinya etika politik di masyarakat adalah dalam penyediaan alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik itu tidak langsung mencampuri politik secara praktis. Nah, tugas etika politik itu membantu agar pembahasan masalah ideologis bisa dijalankan secara objektif. Next, selanjutnya ada Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama itu nilai religius. Nah, nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Yang Maha Agung dan Maha Suci, yang terdapat pada sila yang pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua itu nilai spiritual. Nilai ini melekat pada manusia seperti budi pengerti, perangga, kemanusiaan, dan kerohanian yang tercermin di dalam Pancasila sila kedua, yakni tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yakni nilai vitalis. Nilai vitalis ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya tahan tubuh, kekuatan hidup, dan pertahanan semua makhluk hidup, yang berada di sila keempat, yakni tentang persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, yakni nilai moral. Nilai moral ini melekat pada perilaku hidup semua manusia sebagai asusila, perangga, akhlak, budi pekerti, tata adab yang tercermin pada sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni nilai material. Nilai material ini melekat pada suatu benda yang ada di dunia, yang wujudnya seperti asusila, peragai, jasmani, badani, lahiriah, dan konkret. Nah, yang tercermin pada sila kelima, yakni tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian dari penyampaian materi saya. Saya kembalikan ke moderator ya, kepada saya, dan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anggita Kania Rahayu dengan NPM 212154069. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan politik Pancasila.
pendidikan politik secara sederhana adalah belajar tentang politik, dan kemudian pengetahuan tersebut menjadi landasan perilaku politik. Sebagai sebuah usaha pendidikan, pendidikan politik memuat 3 hal, yaitu transfer pengetahuan, membentuk karakter, dan membangun keterampilan politik sebagai warga negara. Terdapat 2 pola pendidikan politik yang dapat dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama, melalui pendidikan jalur formal, yang secara kurikuler mempunyai desain kurikulum dan materinya tersendiri. Hal ini dilakukan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan termasuk juga pendidikan Pancasila. Yang kedua, melalui pendidikan sosial kemasyarakatan yang melalui apa yang diterima oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari, semisal melalui media massa, media sosial, dan ikut serta dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik generasi muda, menyebutkan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha untuk menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah mempresentasikan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.